setahun nanti Kang Jenny 让我们平平安安来到学校，给我予们美美丽丽的校园，可爱的这个老师，友善的朋友。现在我们又可以学学习了，今天的朋友，我们一块学习健康健成长。康阿Amin. 敏。Oke, selamat pagi ya semuanya. Nah, kita biar lebih semangat literasi dulu ya. Siapa yang mau baca literasi? Aku langsung. Wow, langsung saya nggak nyangka. Ternyata banyak yang pengen baca literasi. Keren. Udah lama loh, aku pas hari pertama bacanya. Oh iya, Kak. Keren. Langsung saya nggak nyangka loh, bener-beneran loh. Ternyata itu banyak yang suka membaca. Good job. Good job. Sebentar ya. Ternyata sama literasi aku yang baca, makanya sudah enggak. Jika belum pernah baca kah? Pernah, tapi pas hari pertama literasi. Terus habis itu nggak pernah lagi? Iya. Ya ampun. Aku nggak pernah baca. Berapa kali sudah? Aku nggak pernah baca belas. Daniel? Ah, saya kira sudah Daniel. Masa Daniel? Sama loh saya. Ampun. Terus yang sering baca siapa? Masa langsung sepi, nggak rata? Enggak, kadang Devi, kadang Owen, kadang Pau, enggak aku. Oh, ya udah deh, bentar lagi ya yang belum pernah ya. Oke. Dan sebelumnya langsung Septi ucapkan selamat ya buat Daniel. Juara 1. Ayo yang lainnya semangat ikut lomba. Kemarin ada yang lihat, langsung Septi lihat Daniel loh waktu lomba itu. Kayak acting banget kamu Daniel. Mau jadi artis ya? Keren actingnya. Actingnya itu oke banget loh Daniel. Nah, coba sekarang kita bikin 3 literasi ya. Tadi kayaknya banyak yang bilang aku lose gitu. Yuk, yang pertama Cika dulu. Cik. Karena Cika nanti gantian lagi ya. Yang tadi bilang aku itu ya. Yuk, silakan. Kurcaci dan Mutiara. Ada 2 pemuda yang bersahabat karib. Apa itu karib, Lose? Karib itu sahabat erat, sahabat sejati. Nah, itu karib namanya. Jim dan Jack namanya. Suatu hari, mereka pergi ke hutan dan bertemu dengan 4 kurcaci baik hati. Mereka kemudian memberi Jim dan Jack masing-masing sebuah karung besar berisi emas, berlian, dan mutiara. Namun, Jack seorang pemuda serakah. Ia tak puas kalau hanya diberi sekarung. Ia ingin diberi 2 karung. Kurcaci pun kemudian memberinya sekarung lagi. Tapi malangnya saat karungnya dibuka, ternyata semua emas, berlian, dan mutiara itu kini telah berubah menjadi batu kerikil. Jack pun jatuh miskin. Untungnya, Jim baik hati. Ia memberi sebagian emas, berlian, dan mutiara miliknya kepada Jack. Oke, pesan moralnya dibaca sekalian, Nak. Terimalah pemberian orang lain dengan baik dan penuh syukur. Iya, terima kasih. Jadi kalau diberi orang lain itu tidak perlu mencacat ya, harus bersyukur apapun pemberiannya. Mencacat itu mengeluh atau mengejek pemberian orang lain. Gitu. Pernah nggak kamu kayak gitu? Jangan sampai ya. Jangan sampai. Yang paling sering itu diberi apa? Contoh ya, ini kalau kalian kan di rumah misalkan sudah dimasakkan sama pembantu atau sama tukang masak atau sama mbak-mbak atau sama mama atau sama papa yang pernah masakin kalian, kemudian kalian tidak selera makan,
Nah, ini dia. Kemudian kamu bilang, aku nggak mau makan sudah kalau makanannya kayak gini. Gitu. Jangan itu ya. Sering kayak gitu. Nah, sudah ada makanan nih di atas meja, makanannya macam-macam. Ternyata kamu nggak Biasanya kalau sudah dimasakin tiba-tiba masak mie. itu tiba-tiba masak mie. Sudah dimasakin banyak-banyak. Ada rasa syukurnya, padahal di sana udah ada orang yang kelaparan di jalan. Betul, kita harus bersyukur. Ya, yang pertama harus menghargai dulu, menghargai yang masak loh. Ya, kalau yang masak itu makanannya dimakan sampai habis, itu senangnya luar biasa. Bener deh, senangnya luar biasa. Kamu pernah nggak memasak makanan kemudian diberikan ke orang lain? Coba, pernah nggak ya? Pernah. Pernah. Aku masak telur. Nah, masak telur dimakan siapa? Dimakan sendiri atau dimakan mama, papa, atau adik? Aku dulunya itu sering masak telur, tapi cuma buat makan siang. Buat makan sendiri ya. Nah, coba kalau misalkan kamu masak dibuat makan orang lain dan orang lain itu makannya habis, itu senangnya luar biasa. Bayangkan, senangnya luar biasa. Tapi kalau misalkan kamu tidak menghargai hasil masakannya orang lain itu tadi, dia itu pasti sedih. Ini yang senang masak siapa? Coba angkat tangan. Coba, nggak ada yang senang masak. Dani nggak senang masak. Papa suka masak. Wah, iya. Wah, Sharon suka masak. Aku nggak suka masak, cuma pernah masak. Kamu suka apa? Suka makan. Iya, aku cuma suka makan. Iya. Pernah masak sih, tapi pernah masak sekali sendiri sih, dia nggak selalu. Iya, jadinya nanti Graven juga ya. Jadinya kalau sudah dimasakin sama mama, sama papa, atau sama orang lain yang ada di rumah, pertama kali bilang terima kasih ya. Terima kasih ya sudah masakin yang enak, masakannya enak gitu. Ambil hatinya. Jadi mereka akan lebih semangat lagi memasak. Wah, lebih semangat lagi memasak, beneran deh. Nanti akan lebih semangat lagi memasak. Jadi salah satu. Dan yang kedua, kita tidak boleh apa? Tidak boleh mengejek makanan yang ada di depan kita. Jadi misalkan, makanan ini nggak enak. Lebih baik mulut itu disimpan dulu ya. Lebih baik itu disimpan. Sebab apa? Mengejek makanan sama aja dengan mengejek pemberian Tuhan. Ya, itu makanan itu diberi sama Tuhan. Enggak loh, usah diberi sama mamaku. Tapi rezekinya itu berasal dari Tuhan. Jadinya kalau kita mengejek makanan sama aja dengan mengejek Tuhan. Dari sini ngerti? Makanya makanan itu sangat penting. Ya. Paham teman-teman? Paham. Yuk selanjutnya. Siapa tadi yang aku? Langsung Septi dengar Excel sama Daniel ya? Ya. Ya, ayo Excel dulu deh. Daniel yang belakangan ya. Silakan Excel. Ada mulut yang mengeluarkan berlian. Ada seorang janda tua yang memiliki 2 orang gadis, Mary dan Nancy namanya. Mary gadis baik hati, sedangkan Nancy gadis buruk hati. Suatu hari, Mary menolong seorang nenek tua menimba air di sumur. Karena kebaikan Mary, nenek itu memberi Mary sebuah keajaiban. Setiap bicara dari mulut, Mary akan keluar puluhan berlian dan bunga-bunga wangi warna-warni. Ternyata nenek itu adalah peri hutan yang menyamar jadi seorang nenek. Nenek tua tersenyum senang melihat Mary bahagia. Sementara Nancy yang buruk hatinya penuh kesengsaraan. Oke, pesan moralnya enggak segera dibaca juga. Jagalah perbuatan baik pada siapapun tanpa memandang usia, jabatan, ataupun kekayaan. Iya, betul sekali. Jadi kita harus berbuat baik kepada siapapun. Pada anak kecil, kenapa Cica? Saya itu janda. Janda itu orang yang Janda itu orang yang udah pernah nikah, berarti itu cerai gitu. Ya, bukannya cerai.
Bukan. Tinggal meninggal suaminya bisa, misalkan kemudian berpisah atau divorce ya, berpisah dengan suaminya, tidak sudah tidak hidup serumah lagi sama suaminya, itu namanya janda. Misalkan suaminya meninggal, itu juga namanya janda ya. Tapi itu tidak masalah karena sekarang kalau misalkan yang dikhawatirkan itu adalah kita harus tetap bersikap baik. Wah, tidak hanya sama janda aja, ya sama semua orang. Ya jadi bukan hanya janda aja, tapi hanya kepada semua orang, kepada anak kecil. Nah ini yang punya adik kecil harus pandai-pandai mengalah. Tahu mengalah? Yang nggak punya adik yes gitu, harus mengalah. Tapi aku kesel sama dia. Ya, harus berbagi. Kalau punya adik siap-siap direbuti semua. Harus direbutin semua. Iya. Iya, kalau punya adik ntar direbut adik. Nah, yang jadi adik itu di Urano sama Graven. Yang nggak punya adik, handphone dipinjam buat ingin punya adik. Jangan pengen. Plusnya ya, dia punya adik kecil. Ini ya banget tuh Lasa. Karena sini lari kejar sampai kesel aku. Bayangin. Anak kecil gitu, Fe. Najinya apa gak ganti jore gitu. Iya dah. Wih banget deh pokoknya. Lasa dulu pernah nggak punya adik pertama. Lasa itu punya adiknya ketika Lasa septi kelas 4 SD. Jadi kelas 4 SD baru punya adik. Gitu. Jadi ketika Lasa septi SMP, adiknya Lasa septi masih kecil, masih belum sekolah. Nah akhirnya jadi kalau misalkan Lasa septi pertamanya kan Lasa septi pingin adik nih, kemudian sama ibunya Lasa septi ada adiknya, punya adik sekarang tengkar terus sama adiknya. Gitu. Nah itu kata-kata yang sering diucapin mama. Iya, tengkar terus sama adiknya. Dulu belum punya adik, nggak pingin adik. Kalau punya adik sekarang tengkar terus. Nah, jadinya karena adiknya waktu Lasa septi SMA, adiknya Lasa itu masih SD. Jadi Lasa septi SMA, adiknya Lasa masih SD. Bahkan Lasa septi sudah kerja, adiknya Lasa septi itu masih SMP. Jadi ketika Lasa septi ngajar, itu Lasa septi mengajar adiknya Lasa. Nah, bayangin itu ya sampai segitunya. Yang diajar adiknya Lasa. Iya, yang diajar adiknya Lasa. Jadi Lasa septi sudah lulus kuliah, sudah jadi adiknya Lasa septi masih SMP. Nah itu jadinya adanya Lasa septi itu tapi nggak pernah minta ajarin ke Lasa septi karena dia kan pemalas ya, nggak mau belajar gitu. Tapi Lasa septi diajarin ya? Nggak mau diajarin beneran ini. Sampai dia itu masuk VV itu sama adiknya ya. Kalau ternyata setelah Lasa septi pikir-pikir nggak punya adik itu juga lebih enak ya, karena kalau dulu itu kalau punya makanan itu Lasa septi harus berbagi sama adiknya. Lasa septi misalkan makanya Lasa sembunyiin, sering tak sembunyiin, harus berbagi kan. Kalau punya adik enak, kalau misalnya punya sayur nih, makanan dah bagi semua. Ya kalau misalkan punya bakpao 1. Nah, bakpaonya ada 2, rasa stroberi sama rasa kacang. Melon. Kemudian adiknya Lasa septi Lasa tawarin dulu. Kamu mau yang mana? Kacang apa stroberi? Stroberi. Oh, ya udah ini kamu beli. Padahal Lasa pengen ya. Dia makannya itu lahap banget, langsung habis. Terus habis itu aku juga mau kacang. Ya ampun, gitu udah tekar sama Lasa. Akhirnya sama aku panas kayak setengah sama adikku nih Lasa. Jadi diambil pisau, dipotong tuh yang rasa kacang itu dapat separuh. Adanya Lasa septi dapat 1,5. Rasa keadilan akhirnya enak gitu ya. Tapi padahal kalau misalkan kita
sendirian itu, wah coba nggak ada adik, aku kan bisa makan satu. Nah kayak gitu. Jadi ada plus minusnya. Tapi kita ternyata Ya, Sabtu sama Minggu free nih ya. iya, Sabtu apanya Jekonia? Sabtu sama Minggu free. Sabtu sama Minggu itu nggak di rumah. Oh iya, Sabtu sama Minggu free. Enak jadinya. Oh, yang punya adik. Tapi enaknya nanti datangnya Walaupun lah sih kalau adikku jadinya. pergi, aku tetap harus ikut lah sih. Ya, nanti enaknya belakangan. Kalau sudah besar-besar, ini adiknya kalau sudah besar, sudah menikah, sudah punya anak. Nah, ini jadinya kan. Iya, sudah punya anak, adiknya langsung sakti. Kemudian dia itu kalau ke rumahnya langsung sakti sama istrinya, pakai motor kiri-kiri gitu ya. Kemudian, hei kamu kok sudah punya anak aja? Iya, aku sudah besar. Langsung sakti merasa dia itu masih bayi soalnya ya. Kalau apa namanya bedanya sama adiknya Lause itu 9 tahun. Wah, yang di sini ada yang punya adik 9 tahun kayak Lause. Tete, berapa bedanya sama adiknya? 10 tahun lah sih, 10 tahun. 10 tahun. Enak itu Enggak, ya. paling aku 11, dia mau 1 nih lah sih. Iya, yuk. Dia mau ikut Yang nggak punya adik nggak perlu berkecil hati, ya itu semuanya. Tapi kalau beda kayak 10 tahun, 9 Kalian tahun, bisa terus semuanya sendiri, lebih hebat malah. Yuk malah sekarang nggak dia juga ini pintar adiknya kalau Daniel sekarang. Yuk Daniel, silahkan Daniel dibaca dulu. Pada Tuhan. Ada seorang peternak yang akan menjual seekor sapi seharga 40 koin emas dan seekor ayam jantan seharga 1 koin emas ke kota. Ketika ke kota, ia masih dalam dia lalu berjanji akan menindak semua orang tersebut kepada sapinya. Jika selamat dari perampokan. Berkat pertolongan Tuhan, dia berselamat sampai ke kota. Dia kemudian mencari cara untuk melanggar janjinya. Dia pun menjual sapi seharga 1 koin emas dan ayamnya 40 koin emas. Lalu dia memberikan 1 koin emas dari hasil penjualan sapinya kepada kota. Tapi karena telah melanggar janji, perusahaan tidak lagi melindunginya. Di tengah jalan pulang 2 orang perampok besar kemudian datang merampas 40 koin uang emas miliknya. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah tepatilah janjimu. Iya, kita harus menepati janji kepada Tuhan, bahkan kepada orang lain. Siapa yang pernah janji kepada Tuhan? Ada? Tidak pernah bikin janji kepada Tuhan? Belum pernah? Belum pernah? Wah, belum pernah. Masa Sabtu itu Tete apa? Pernah bikin janji sama Tuhan? Bikin janji gimana, Fe? Bau. Selama aku pernah minta janji, saya lupa dah. Nggak ingat aku dah. Nggak ingat. Dulu Lose Septi itu pernah bikin janji ya sama Tuhan itu. Janjinya dulu Lose Septi itu pengen kuliah di kesehatan, pengen jadi bidan Lose Septi dulu. Kemudian satunya pengen jadi guru. Nah, kemudian yang sebetulnya yang pengen jadi Lose Septi itu pengen jadi bidan itu ayahnya Lose sama ibunya Lose. Tapi kalau Lose Septi itu nggak suka sebetulnya. Karena apa? Karena kalau di kebidanan itu kan nanti kerja di rumah sakit, menurutnya Lose ya nak ya, nanti kerja di rumah sakit, kemudian apa namanya kerjanya itu shift-shiftan, tidak ada libur, nah kayak gitu Lose tidak suka. Tapi ayahnya ibunya Lose itu kepingin, karena nanti bisa Graven memamerkan apa itu. Jadi kalau misalkan kerja untuk menolong orang itu sangat enak gitu katanya ibunya Lose sama ayahnya Lose. Jadi kita bisa beramal juga. Tapi Lose satunya tidak mau. Ayahnya Lose itu berjanji sama Tuhan. Ya Tuhan, berdoa. Jika pengumumannya itu saya harus di bidan, maka saya nggak mau tinggal di asrama, saya mau kos aja gitu. Karena kalau asrama nanti bisa nggak bebas gitu. Kemudian kalau tolong saya terimalah di keguruan,
Nah, kalau saya terima keguruan, Lause berjanji, saya berjanji akan pakai kerudung. Jadi ini pakai kerudung, janji dengan Tuhan ya. Ngapain kok janji pakai kerudung, Lause? Bentar ya, Berarti Nak. dulunya langsung nggak pakai kerudung. Nggak. Berarti langsung nggak mau pakai kerudung dulu. Paling. Ya, maybe. Halo, maaf ya, tadi masih diajak ngobrol sama Lause Ida. Apa namanya? Iya, dulunya Lause Septi nggak mau pakai kerudung, nggak suka pakai kerudung. Kalau Muslim kan harus pakai kerudung kan, wajib kan. Terus tapi Lause Septi nggak mau, gitu. Jadinya bikin perjanjian sama Tuhan. Akhirnya wah keterima nih di apa namanya? Di keguruan. Akhirnya sama Lause, ibunya Lause Septi kaget. Kamu kok pakai kerudung sekarang? Kenapa? Ya, sudah janji sama Tuhan. Terus janji apa kamu? Kalau masuk guru ya pakai kerudung gitu. Dan ini langsung itu pakai kerudung karena berjanji sama Tuhan ya. Ya ampun, jadi karena perjanjian itu sekarang, jadi sampai sekarang. Iya, jadi Lause Septi nggak pernah ingkar itu. Kalau misalkan ingkar kan ya itu tadi bisa apa? Tuhan nanti takut Lause Septi kalau Tuhan nanti bisa marah. Padahal Tuhan itu kan sifatnya harusnya baik semua ya. Nah, harusnya Lause Septi tapi tidak bisa gitu. Ya, tidak bisa mengingkari gitu. Mau literasi lagi? Ya. Kamu itu literasi semua. Kita literasinya sekarang pakai buku IPA, gantian. Kita literasi pakai buku IPA, sekarang dibuka halaman 102. Silakan. Itu loh. Siapkan pensilnya. Nggak usah. Ini kan masih buku IPA. Buku IPA. Buku IPA. Mana ada tulisannya IPA? Nggak ada. Kalau ini kan ada tulisannya ilmu pengetahuan alam. Di situ nggak ada tulisannya. Ayo cari. Saya nggak ada tulisannya. Mana itu tulisannya Olimpiade Sains bukan IPA. Ya Nak. Sekarang nomor 1 halaman 102 latihan penilaian harian subtema 1 kita isi bersama-sama. Silakan dibaca Senan nomor 1. Aku hilang. Ya. Bukuku hilang lagi loh. Kenapa Nak? Bukuku hilang lagi. Bukunya hilang lagi. Senan. Ya. Halaman berapa loh? Halaman 102. Silakan Nak, dibaca halaman 102 nomor 1. Kata magnet berasal dari kata Yang mana? Dari mana? Magna, magnetia, magnetis atau magnesia? Yang mana? Nggak tahu, masa sih? Dipilih aja, dipilih. Menurut feelingnya Senan yang mana? Magnetis. Magnetis? No. Magnesia, dadu. Yang dadu. Halaman berapa wes gak usah? Halaman 102. Jadi karena dia Udah aku duga. Ya, halaman 102. Itu kata magnesia karena pertama kali magnet ditemukan di daerah Magnesia. Ya, makanya dibilang menjadi magnet. Tapi kan magnetis. Magnetis itu bendanya bersifat magnetis dan non magnetis gitu. Tapi kata-kata magnet itu berasal dari magnesia. Diambilnya gitu. Coba sekarang nomor 2. Silakan Dani dibaca.
disebut magnet buatan. Magnet buatan, betul. Nomor 3, silahkan Puri dibaca. Apa jawaban nomor 1? Nomor 1, dadu, magnesia. Nomor 2, magnet buatan. Silahkan Puri nomor 3. Jenis bahan logam yang paling baik untuk dibuat magnet adalah Siapa, Nak? Dipilih aja, enggak apa-apa. Nanti dibenarkan sama Lause. tembaga. Bukan tembaga. Kalau tembaga itu konduktor Besi. ya, yang baik. Besi. Jadi yang paling baik digunakan untuk pembuatan magnet adalah besi. Nomor 4, Sharon, silakan. Jenis Besi. magnet pada gambar di atas adalah magnet U. Magnet U. Oke. Nomor 5, silahkan PV. Apa? Nomor 5 PV, silahkan. Kekuatan terbesar yang dimiliki oleh magnet untuk menarik benda magnetis terletak pada bagian Bagian apa? L, M, atau N, atau K? K. K, betul. Ada di kutubnya. Ya, betul. Medal Queen. Nomor 6, silakan. Langsung Cika tapi yang jawab loh, Sir. Iya, kan sudah tadi Cika. Gantian ya. Apa? Nanti kan tadi sudah baca literasi. Kerasa, Ya. kan. Sekarang literasi yang IPA. Yuk, Medal Queen silakan nomor Ini 6. bukan literasi ini, saya ini ngerjain soal namanya. Nomor 6. Ayo Medal Queen, silakan. Simbol piki R dan S melambangkan kutub-kutub magnet. Dua magnet datang jika R adalah kutub selatan, dan kutub Q dan S didekatkan, keduanya saling tolak menolak, maka kutub P adalah Kutub apa? selatan. Selatan. Ya, betul. Silakan. Iya. Gimana, Nak? Yang nomor 5 jawabannya apa tadi? Nomor 5 K. Oke. Yang ayam K. Ya, yang nomor 6 selatan. Nomor 7, silahkan Ana dibaca. Nomor 7 Ana. Berikut ini yang merupakan sifat magnet adalah Sifat magnet yang mana ya? magnet dengan kutub yang sama. Gimana, Nak? Magnet dengan kutub yang sama akan saling tolak menolak. Oke, good. Jika lihat good. Oke, sekarang nomor 8. Silakan Gaby. Apa ya sifatnya? Dijawab apa aja? Enggak apa-apa. Cika pengen jawab tuh. Enggak apa? Kalau sudah tidak sabar, sakit. Apa, Gap? Dijawab, Gap. Yang mana? Berlawanan akan tolak menolak. Kutub yang berlawanan akan kalau kutub yang berlawanan itu akan saling tarik menarik ya. Nah, coba Cika dibenarkan. Yang mana, Ci? Yang dadu. Yang dadu, iya, tidak dapat menghilangkan sifat kemagnetannya. Jadi kalau magnet alami itu menghilangkan Nama itu apa jawabannya? tidak dapat hilang kemagnetannya. Ya. Nomor 7 yang C. Nomor 7 yang C. Magnet dengan kutub yang sama akan saling tolak menolak. Kalau kutubnya berlawanan akan tarik menarik. Nomor 9. Silakan Graven. Bagian magnet yang memiliki gaya tarik terbesar disebut
Medan magnet. No, kalau medan magnet ditulis yuk. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet. Coba kamu tulisi di sebelahnya. Kalau medan magnet adalah daerah di sekitar magnet. Ya, ditulisi di sebelahnya boleh. Gini ya. Daerah di sekitar magnet. Jadi kalau bagian magnet yang memiliki gaya tarik paling besar itu siapa ya? Ada teman-teman yang tahu? Kutub magnet. Itu di kutubnya. Magnet. Iya. Jawabannya adalah kutub magnet. Bagian magnet yang memiliki gaya tarik terbesar itu namanya kutub magnet. Nah, aku mau jawab kutub magnet dulu, takutnya salah. Nggak apa-apa. Jadi kalau medan magnet itu daerah ya, daerahnya di sekitar magnet itu namanya medan magnet. Nomor 10 silahkan Valdi. Sebuah magnet batang dipotong menjadi dua. Masing-masing potongan magnet tersebut akan memiliki kutub Kutub apa ya? utara dan selatan. Ya, benar. Kutub utara dan selatan. Sekarang nomor 11. Silakan Warren. Nomor 11. Perhatikan gambar magnet berikut. Berdasarkan bentuknya magnet tersebut dinamakan magnet. Magnet apa? Betul sekali. Magnet jarum. Selanjutnya nomor 12. Silakan Monica. Kutub magnet terletak pada. Iya. Kutub magnet itu terletak pada apa ya? Kedua ujung-ujungnya. Jadi terletak pada kedua ujungnya. Gitu. Kutub magnet terletak pada kedua ujungnya. Maksudnya maaf tadi nomor 11 apa Joshua? Nomor 11 Jarum. Magnet Oh, jarum. oke, terima kasih. Sama-sama. Nomor 13 Lydia silakan. Iya, Lausu. Silakan Nak. Baca nomor Lydia nomor 13 silakan dibaca. Aliran listrik disebut. Iya. Percobaan pada gambar ini nomor 13 ya Lydia. Nah, itu merupakan apa Nak? Berarti gaya magnet dapat menembus apa? Benda non magnetis. Coba. Berarti itu dapat dijawab sifatnya yaitu gaya magnet dapat menembus benda non magnetis. Nah, jadi gaya magnet dapat menembus benda non magnetis karena bisa ditarik ini ya. Iya. Bisa Nak? Sekarang kita lanjutkan. Siapa ya? Angel silakan dibaca. Nomor 14. Mana Angel? Angel nomor 14 silakan dibaca. Ah, itu bawahnya Val. Magnet mampu menarik bibit kertas yang terbuat dari logam. Hal itu membuktikan bahwa Gaya magnet dapat apa berarti? Dapat menarik benda dapat menarik benda magnetis. Gaya magnet dapat menarik benda magnetis atau benda logam boleh. Selanjutnya Heavenly nomor 5 silakan dibaca. Nomor 5 ya, Liv? Ya, nomor 5. Silakan. 15 Iya, 15. 15. Oh, 15. Ya, nomor 15.
Jika kutub S dan kutub A saling tolak-menolak, kutub A dan B berturut-turut adalah... Ya, kutub A-nya apa berarti? Kutub A-nya itu kutub Kutub apa? kutub A-nya itu Nomor 13 itu apa jawabannya dah? Tunggu. Nomor 13, gaya dapat menembus, gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis. Heavenly, nomor 15. Kutub A-nya kutub apa? Kutub apa, Nak? kutub selatan. Betul, kutub selatan. Jadi B kutub apa? Utara. Oke, terima kasih. Kutub utara, benar. Jadi yang A adalah kutub selatan, yang B adalah kutub utara. Sekarang kita balik di Romawi C. Romawi C. Kalau nggak cukup, nanti silakan pakai kertas, ya. Kalau nggak cukup, nanti silakan pakai kertas. Georano, silakan dibaca nomor 16. Masih belum yang aku nomor 13. Masih belum kejawab. Nomor 13, 15 gaya magnet dapat 15 sudah. menembus benda non-magnetis. Tadi nggak pernah. Kejawab lah. Gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis. Sudah, Fe? Sudah 13 berarti masih tambah dikit-dikit dong pada. Oke, Yang nomor 15 saja. Nomor berapa yang belum? 15. Sudah, Fe? 15. Nomor 15, A itu kutub selatan. A kutub selatan, B kutub utara. Ada lagi teman-teman yang ketinggalan? Sudah, yuk Georano, silakan nomor 16 dibaca. Tulislah perubahan yang Nomor berapa, Fe? 14. Banyaknya dari mana aja kamu, Fe? Nomor 14, gaya dapat menarik. Oh, enggak, aku salah jawab soalnya. Ayo, Fe. Nomor 14, gaya dapat menarik benda magnet. Sudah gitu. Sudah Ya. gitu. Sudah, oke. Ada lagi, aku Fe. yang belum 14. Nomor 14, gaya dapat menarik benda magnetis. Oke. Nomor 6, sudah ada lagi? Kita lanjutkan, oke ya. Yuk, nomor 16. Silakan. Lagi nulis selesai. Hah? Nomor berapa? Tunggu aja. Nulis, oke. Oke, 5 dari 1. Yuk, kita balik. Al-Romawi C. Nomor 16. Giorano dibaca. Tulislah perubahan yang terjadi jika magnet-magnet berikut didekatkan. Oke, yang A. Kalau yang A itu saling tarik menarik, kalau yang B saling tolak menolak. Oke, boleh. Pintar. Makasih ya. Benar Ya, jawabannya, sama-sama, Gio. Lesti. Nah, itu kamu boleh tulis di sininya, Nak. Yang A, Tulis tarik, yang B tarik menarik, yang B tolak menolak. Seperti itu, boleh. Ya. Yang A tarik menarik, B tolak menolak. Nomor 17. Silahkan dibaca. Josephine. Ade melakukan percobaan dengan menggunakan magnet. Ade melakukan 2 perlakuan dengan magnet. Perhatikan percobaan magnet yang dilakukan pada gambar berikut. Oke, yang A dibaca, Nak. Sama kertas. Iya, dibaca aja. Nomor A, apa yang terjadi? Huruf A. Tidak menempel. Tidak menempel, iya. Kenapa kok tidak menempel? Karena kertas tidak memiliki bukan Ya, benda karena magnetis. kertas adalah benda non-magnetis. Non-magnetis. Ya, begitu ya jawabannya. Tidak menempel, potongan kertas tidak menempel pada magnet. Sebab kertas adalah benda non-magnetis. Gitu. Kalau tidak cukup, boleh pakai kertas kosong atau ditulis di buku, boleh ditulis sih. Jawaban Romawi C halaman 104. Gitu. Sekarang yang B, silakan. Nanti tak tulis pas recordingnya aja. Ini bisa. Kenapa, Nak? Ya, kalau gitu bisa nggak apa-apa.
Sekarang yang B. Lucy, Silakan. Lucy. Apa, Nak? Tadi yang Awalan. A apa, Lucy? Yang A? Yang A, kertas tidak menempel sebab kertas merupakan benda non-magnetis. Ya. Ada yang makan lollipop dimasukin mulut loh. Apa, Nak? Ada yang makan lollipop. Ada yang makan lollipop, dibagi. Nanti kalau ketahuan temannya, ketahuan Rose, dibagi ya lollipopnya. Ayo, jangan makan. Ini punya kertas, Lucy. Nah, itu dimasukin lagi langsung ke mulutnya. Tidak menempel ya. Sebab apa? Sebab Ini bolpen. merupakan benda non Bolpen dan bukan lollipop. Wah, ya apa? Jangan asal ngaku. yang B. Sekarang Bolpen. silakan. Meskipun bolpen kok masih dimakan. Jikonia silakan dibaca. Ini Yang B. apa yang terjadi pada perlakuan B? Apakah penjepit kertas dapat tarik magnet? Gimana, Nak? Ya, karena penjepit kertas tersebut terbuat dari logam. Ya, jadi merupakan benda magnetis apa non magnetis? Magnetis. Ya, sebab penjepit kertas terbuat dari logam yang merupakan benda magnetis. Nah, gitu. Sekarang yang Romawi C, Owen, silakan dibaca. Wan, Apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan yang dilakukan Made? kesimpulannya bagaimana? Gambar Magnet magnet dapat dapat menempel yang terbuat dari logam. ya, sebab bersifat magnetis. Gitu ya cara jawabnya. Sekarang silakan nomor 18. Nomor 18 silakan Jocelyn dibaca. Aku nggak tahu kok bisa dibaca bisa apa enggak ini. Coba nomor 18. Jika magnet A dan B saling tolak-menolak dan magnet B dan C saling tarik-menarik, tentukan kutub-kutub magnet P, Q, R, S, dan T pada diagram tersebut. Oke. Jika U merupakan kutub utara. Betul. Jika U adalah kutub utara. Nah, kamu sekarang adalah caranya, masih stop share dulu ya. Loh, belum tulis. Bentar, nanti di-share lagi. Jadi nanti di U, nah ini langsung kamu kasih gini, Nak. Mana? Kelihatan? Gimana ini? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, di U ini langsung ditulisi utara. Ini ya. Di U-nya langsung kamu tulisi utara. Nah, kemudian selanjutnya adalah dibaca lagi. Coba, Jocelyn dibaca. Sekali lagi. Jika magnet A dan B saling tolak-menolak. A dan B saling tolak-menolak ya. Nah, ini dia. A dan B saling tolak-menolak. Berarti A dan B itu yang paling dekat kutub apa? A dan B yang paling dekat kutub apa? Yuk. A dan B yang paling dekat kutub apa? Masih 16. Kutub apa? Kutub utara sama kutub selatan. Di situ nggak ada kutubnya, Mas ya. Di sini kan hanya ada huruf ya. Hanya huruf P dan ada huruf I. Ya. Kemudian di sini ada huruf R dan huruf S. Nah. Sekarang tentukan kutub-kutub magnet P. Kalau B dan C saling tarik-menarik. Nah, ini B dan C saling tarik-menarik. Yang T itu selatan. A sama C juga tarik-menarik ini. Ini coba. Ini posisinya seperti ini posisinya. Terus itu yang T itu selatan, soalnya U-nya sudah tahu ke utara. Betul. Ini yang T kan di ini ya. Ini T, di sini U. Di sini kan sudah ketahuan kalau dia utara ya. Berarti kalau dia ditarik-menarik berarti
Ini ditarik ini ya. Berarti ini tarik menarik kan? Ini tarik menarik ya. Ini tarik menarik ya berarti. Ya, Panda? Berarti kalau di sini adalah utara, berarti ini sudah ketahuan adalah siapa? Selatan. Oke, berarti kan ini tadi utara kan? Utara. Kemudian di sini berarti dia selatan. Nah, kalau ini tarik menarik, berarti ini R kutub apa berarti? Utara. No, utara ditarik siapa? Selatan. Selatan, berarti dia selatan. Dari sini ngerti? Ya. Ya. Kemudian ini kutub selatan, berarti Ki. Ini menjadi kutub apa? Selatan. Utara, karena selatan ditarik sama utara, ya kan? Kemudian sekarang kalau di sini selatan berarti ini apa? Berarti bukannya A sama B tolak menolak ya? Iya, tapi A sama B tolak menolak. Gimana ini? Ya apa? Ya apa? Ya apa? Ya, jika pun bingung. Oh, B dan C aja ya. Sebentar, B dan C aja yang saling tarik-menarik. A dan B saling tolak-menolak. B dan C aja. Nah, B dan C aja yang saling tarik-menarik ya. Berarti di sini kan utara. Nah, di sini utara, di sini adalah selatan. Kemudian yang di sini berarti yang mana? Utara ditarik sama selatan. Sekarang A dan B saling tolak-menolak. Ya kan, Nak ya? Nah, ini tolak-menolak di sini. Ini tolak-menolak. Berarti kalau dia tolak-menolak, berarti kalau di sini selatan, Ki-nya apa berarti? Selatan. Oke, berarti Ki juga selatan. Sudah. Kalau Ki-nya selatan, berarti P adalah apa? Utara. Kemudian S-nya? Utara. Karena pasangannya kan setara utara. Bisa? Ya, jadi gitu ya. Berarti yang ini kan yang A dan B saling tolak-menolak. Kemudian yang C dan B saling tarik-menarik. Wah, lumayan ya. Sekarang coba lagi nomor 19. Silahkan dibaca Jesslyn. Oh ya, Jesslyn silakan dibaca nomor 19. Jadi dengan magnet dengan seperti pada gambar, jelaskan. Apa yang terjadi pada gambar magnet apabila susunannya seperti itu tadi? Gimana itu tadi? Magnet yang pertama kita susun. Besok kalau ulangan hariannya kayak gini bisa. Bisa. Ulangan hari ini kok belum dicek sama Lase? Gak usah dicek loh sih biar gak ada ulangan lagi. Aduh, gitu sih. Ya, enak loh, Tunggu lolos baru ada ujian lagi. Nah, tunggu mau SMP aja. Tunggu kerja aja. Langsung pindah ngajar di SMP. Langsung pindah ngajar di SMP. No, Lase Sakti itu otaknya sudah SD. Betul, tuh di ini ya di belakang. Banyak PR pas SMP. Nanti banyak PR pas SMP. Iya, jangan duduk. Sadar, jangan deh. Tapi belum tentu guru-guru yang di sana lebih ngasih lebih sedikit daripada Lase Sakti. Iya, katanya dedekku kalau di sana sekali PR langsung 100 lembar. Gak main-main. Lah, kamu itu yang 100 lembar. Kamu ngada-ngada deh. Ayahnya paling banyak 3 lembar. Ayahnya Dani ngajar di SMP loh. Satu gini aja paling lembar. Ayahnya Dani ngajar di SMP, bisa tanya ke Dani nanti. Paling enak kalau di Marfat itu dari ini yang sama enak ya. Dani paling enak yang di mamanya ngajar di SD, ayahnya ngajar di SMP ya. Aku tuh paling suka kalau misalnya di Marfat. Ayo, sudah. Yuk, ini gimana ini? Dikerjain. Apa yang terjadi? Juga lah, tapi coba antara magnet 1 dengan magnet 2 akan bagaimana? Berarti tolak menolak. Ya, berarti yang A
magnet 1 dan 2 akan tolak menolak. Itu kebalikannya, Lese. 3 sama 2 tolak menolak juga. 3 dan 2 tolak menolak. Kemudian 3 dan 2 bagaimana? Sama S. Ya, yang B. Magnet 3 dan 2 akan tolak menolak. Terus habis itu magnet 1 dan 3. Tarik menarik. Yes, magnet 1 dan 3 akan tarik menarik. Sebab S dengan U deket ya. Nah, ini ya. Akan tarik menarik berarti dia ya. Jadi yang tarik menarik yang ini. Sekarang nomor 20. Silakan Kevin dibaca nomor 20. Kevin, kamu di mana? Kevin menghilang. Kevin, nggak ada. Iren, silakan Iren. Nomor 20 Iren. Mengapa salah satu ujung jarum kompas selalu menghadap arah? Ya, apa Ren? Bisa? Kagak. Kemarin itu dijawabnya sama Lawson. Karena di kutub apa? Di kutub utara bumi terdapat apa nak? Kutub magnet selatan bumi. Ya, karena di kutub utara bumi terdapat kutub selatan magnet bumi. Boleh, kutub selatan magnet bumi. Ngerti? Kemudian, kenapa jadinya kalau misalkan kenapa itu magnet jarumnya menghadap selatan? Karena apa berarti? Jadi kalau magnet jarum kompas magnet jarum kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan, itu bisa ditulis gini. Sebab di kutub utara bumi terdapat kutub selatan magnet bumi. Sedangkan di kutub apa? Sedangkan di kutub selatan bumi terdapat kutub utara magnet bumi. Ini. Kok cek panjang nih? Coba. Saya Daniel mau tanya. Gimana? Dah, kok nggak jadi deh? Nggak jadi deh, maksudmu loh. Sudah tanya, nggak jadi. Sudah ditulis? Belum. Belum. Aku masih nomor 19, Sosa. Oh iya kan? Nanti difoto ya. Dikirimkan ke Google Classroom ya. Wah, enaknya. Sudah kuduga. Sudah kuduga. PR-nya. No. Oh no. PR-nya adalah membaca sendiri di rumah. Yes. Mau aja tadi nanya hari ini Membaca halaman 106. Kemudian daripada nganggur. Enggak nganggur hari ini. Aku datang ke rumah. Hari ini. Mengerjakan. Hari ini nih ya banyak les. Kamu tuh selalu alasan aja deh. Enggak alasan kali les, astaga. Pinter kamu tuh kalau apa namanya kalau disuruh. Terserah, ada tanya mama dah. Jangan gitu dong, jangan ya. Mengerjakan latihan 1. Banyak les.
Halaman 107. Mengerjakan tapi latihan 1 nomor 1. Latihan 1 itu tapi enggak dikumpulin mau aku. Katanya mau jadi guru yang nggak suka kasih PR. Oh, itu nggak janji tapi nggak mungkin dong. Harus janji lah. Coba. Undang gurunya. Nggak usah soalnya presentasi. Coba ini nanti di apa namanya dikerjakan latihan 1 halaman 107 aja. Nomor 1 aja. Aja dong. Dilingkari ya, melingkari dulu. Anak kelas berapa ini? Melingkari. Ini loh, cuman kayak gini aku luwes nari. Gak usah. Nomor 1 tapi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Tinggal dilingkari, gampang baca lah soalnya. Iya, tapi kan ya A, B, C. Ya deh. Dilingkari Udah deh. selesai PR-nya. Susah ya PR-nya. Udah selesai PR-nya loh. Susah PR-nya ya, melingkari aja. Sudah selesai PR-nya. Tuh kan, sudah selesai. Sudah yang dikumpulkan nanti yang ada di apa yang sudah dibahas sama PR-nya. Masa? Apa? 1 nomor itu halaman 102, latihan penilaian harian subtema 1 nomor 1 itu baru 1 soal. Halaman 102 sampai ditambahin loh. Ngomongnya itu. Harus lengkap. Pokok nggak lengkap enggak 100 nilainya. Yang lengkap nilainya 100. Sudah ya? Lose jangan di-stop. Ya. Lose nomor 12 tadi apa? Lose kurang dikit Lose. Nomor Screenshotnya. 12. Aku punya screenshotnya nggak apa-apa. Kedua ujung-ujungnya. Kutub magnet terletak pada kedua ujungnya. Boleh difoto aja, difoto nanti dicatat lagi. Ya. Tapi lebih enak di Makasih Lose. Sama-sama. Ada lagi yang belum lengkap? Udah selesai. Udah selesai Lose PR-nya. Sekalian kok. Oh, ini ya, sekalian aja ya. Nomor 2 ya. Enggak. Itu kan nanti kamu membaca. Membaca kamu tahu pasti. Tidak. Baca aja sudah ribut, kamu aja malas baca. Cukup baca sama baca ketemu 1. Nah, gini. Dan nomor 2. Itu ada benda ferromagnetik, paramagnetik. Nggak usah dikerjakan. Nanti langsung tadi ingin tahu kemampuan literasinya. Coba Nggak usah dikerjakan. Tanya Brindley aja, tanya Brindley aja. Oh iya, saya Brindley. Oh, Nexel. Sudah ya. Yuk kita akhiri pembelajarannya. Di foto aja, Cik. Ika ya. Kamu. Udah ya. Yang istirahat boleh istirahat. Sampai ketemu lagi. Nanti ada itu. Kelas mau ngajar di kelas 5. Kita bahas PR aja sampai 10 menit. Nawar terus. Sudah ya? Nawar terus. Iya, memang. Oke, dadah. Langsung. Caician. Ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sarah.